Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Siaran Batin. Pada sore hari ini, saya akan menceritakan sebuah kisah dengan latar di sebuah desa terpencil bernama Laras. Kehidupan masyarakat berjalan tenang di tengah hamparan sawah dan hutan tua yang disebut Wana. Namun di balik ketenangan itu, tersimpan rahasia lama yang tidak pernah benar-benar terungkap. Seorang pria tua bernama Tara hidup menyendiri di dekat hutan, sering dianggap tidak penting oleh warga, padahal kehadirannya menyimpan misteri yang tak dipahami siapapun. Ketika kepala desa Dira jatuh dalam kondisi aneh tanpa sebab jelas, ketenangan desa mulai goyah. Fenomena tak wajar bermunculan, memaksa warga menghadapi kembali cerita lama tentang perjanjian yang dilupakan antara manusia dan alam yang tidak terlihat. Bagaimana kisahnya? Tonton dan simak cerita menarik dalam video berikut ini. Desa Laras merupakan sebuah wilayah kecil yang terletak jauh dari pusat keramaian. Desa ini dikelilingi oleh hamparan sawah yang luas, perbukitan kecil, serta sebuah hutan tua yang dikenal dengan nama Wana. Sejak lama, hutan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Meskipun tidak pernah benar-benar dipahami sepenuhnya. Warga desa meyakini bahwa Wana bukan hanya sekedar kawasan pepohonan, melainkan ruang yang menyimpan batas antara kehidupan manusia dan sesuatu yang tidak terikat. Di tepi hutan itu, berdiri sebuah gubuk tua yang sudah lapuk dimakan waktu. Di tempat itulah tinggal seorang pria tua bernama Tara. Ia hidup seorang diri, jauh dari interaksi sosial warga desa. Kehidupannya sederhana, bahkan cenderung dianggap tidak layak oleh sebagian masyarakat. Namun, Tara tidak pernah mengeluh atau berusaha menjelaskan dirinya kepada orang lain. Warga desa Laras sering membicarakan Tara dengan nada meremehkan. Ia dianggap sebagai orang tua yang tidak memiliki masa depan dan memilih mengasingkan diri tanpa alasan jelas. Setiap hari, ia terlihat membawa kayu bakar dari sekitar hutan, merawat tanaman kecil di belakang gubuknya, atau sekedar duduk diam di bawah pohon besar tanpa melakukan apapun yang dianggap produktif oleh warga. Namun, di balik pandangan negatif tersebut, terdapat hal-hal aneh yang mulai diperhatikan sebagian orang. Beberapa pemburu desa pernah melihat Tara berjalan sendirian di dalam hutan Wana tanpa rasa takut. Anehnya, hewan-hewan liar yang biasanya agresif justru tidak menunjukkan perilaku menyerang saat berada di dekatnya. Bahkan, seekor anjing liar yang dikenal galak pernah terlihat duduk tenang di sampingnya tanpa rasa curiga. Fenomena ini menimbulkan perdebatan di antara warga desa. Sebagian menganggapnya kebetulan, sementara sebagian lain mulai merasa tidak nyaman dan curiga terhadap keberadaan Tara. Namun, tidak ada yang benar-benar berani mendekati atau menanyakan langsung kepadanya. Di tengah situasi tersebut, muncul Sena, putri dari kepala desa Dira. Berbeda dengan ayahnya yang cenderung pragmatis, Sena memiliki rasa ingin tahu yang lebih dalam terhadap hal-hal yang tidak dapat dijelaskan secara logika. Ia mulai memperhatikan Tara dari kejauhan dan merasa bahwa ada sesuatu yang tidak biasa dari kehidupan pria tua tersebut. Bagi Sena, Tara bukan sekedar orang tua miskin seperti anggapan warga lainnya, melainkan seseorang yang menyimpan rahasia yang belum terungkap. Sementara itu, Dira sedang merencanakan pembangunan jalan desa yang akan melintasi area dekat hutan Wana. Rencana ini dianggap sebagai langkah penting untuk meningkatkan akses ekonomi desa. Namun, tidak semua warga setuju. Salah satu penentang paling vokal adalah Bram, seorang warga yang dikenal ambisius dan sering memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi. Perdebatan mengenai rencana tersebut mulai memanas dan menciptakan ketegangan di tengah masyarakat. Di saat yang sama, kejadian-kejadian tidak wajar di sekitar rumah kepala desa mulai terjadi, menandai awal dari perubahan besar yang akan mengguncang desa Laras. Setelah beberapa waktu, kondisi di desa Laras mulai menunjukkan perubahan yang tidak dapat diabaikan. Gangguan yang dialami oleh kepala desa Dira semakin memburuk. Tubuhnya melemah tanpa sebab medis yang jelas, sementara kesadarannya seringkali hilang secara tiba-tiba.
Dalam keadaan tertentu, ia berbicara tanpa sadar menggunakan kalimat-kalimat yang tidak dapat dipahami oleh orang di sekitarnya. Hal ini membuat keluarganya, terutama Sena, semakin cemas. Sena yang setiap hari menjaga ayahnya, mulai menyadari bahwa kondisi tersebut bukan sekedar penyakit biasa. Ia memperhatikan bahwa Dira sering menyebut kata-kata tertentu saat berada dalam keadaan setengah sadar, termasuk satu nama yang berulang kali muncul, yaitu Wir. Nama itu tidak pernah dikenalnya, namun selalu keluar dengan nada yang penuh tekanan, seolah berasal dari pengalaman yang sangat lama dan tidak menyenangkan. Keadaan ini membuat warga desa semakin gelisah. Isu-isu mulai berkembang bahwa apa yang terjadi pada Dira berkaitan dengan hal-hal gaib yang berasal dari hutan wana. Ketakutan lama yang selama ini tersembunyi kembali muncul ke permukaan. Warga mulai menghubungkan kejadian aneh, suara malam, serta perubahan suasana di sekitar rumah kepala desa dengan keberadaan kekuatan yang tidak terlihat. Di tengah situasi yang semakin kacau, Bram mulai mengambil keuntungan. Ia menyebarkan pendapat bahwa semua kejadian ini adalah akibat kesalahan Dira sendiri yang terlalu memaksakan pembangunan jalan di wilayah yang dianggap terlarang. Pernyataannya perlahan mempengaruhi sebagian warga yang mulai ragu terhadap kepemimpinan kepala desa. Namun, tidak semua orang mempercayai penjelasan tersebut. Sena merasa bahwa ada sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekedar konflik kepentingan atau pembangunan desa. Dalam kondisi terdesak, Sena akhirnya mengambil keputusan untuk menemui Tara di gubuknya dekat hutan wana. Pertemuan itu berlangsung pada malam hari ketika desa mulai sepi. Awalnya Tara enggan memberikan bantuan. Ia hanya mengatakan bahwa tidak semua hal harus diungkap atau diselesaikan oleh manusia, karena ada batas yang tidak boleh dilanggar. Namun, ketika Sena menjelaskan bahwa Dira terus menyebut nama yang tidak dikenal dan kondisi kesehatannya semakin memburuk, ekspresi Tara mulai berubah. Untuk pertama kalinya, ketenangan wajah Tara terganggu. Nama yang disebutkan Dira memunculkan reaksi yang menunjukkan bahwa ia mengenali sesuatu di balik kejadian tersebut. Setelah beberapa saat hening, Tara akhirnya memutuskan untuk ikut memeriksa kondisi kepala desa. Setibanya di rumah Dira, Tara langsung merasakan adanya sesuatu yang tidak wajar. Udara di dalam ruangan terasa berat dan terdapat aroma tanah basah yang tidak masuk akal. Ia juga menemukan jejak aneh di sekitar kamar yang tidak dapat dijelaskan secara logika. Hal ini memperkuat dugaan bahwa gangguan yang terjadi bukan berasal dari penyakit, melainkan sesuatu yang berkaitan dengan peristiwa lama. Melalui pengamatannya, Tara menyimpulkan bahwa Dira bukan menjadi korban penyakit fisik, melainkan menjadi tempat menempelnya gangguan dari masa lalu. Ia kemudian menemukan sebuah benda kecil bersegel yang tersembunyi di area rumah kepala desa, yang menjadi petunjuk awal dari sumber masalah tersebut. Dari temuan itu, Tara mulai menyadari bahwa apa yang terjadi di desa Laras berhubungan dengan perjanjian lama antara manusia dan sesuatu yang berasal dari hutan wana. Perjanjian yang seharusnya menjaga keseimbangan tersebut diduga telah dilanggar, sehingga memicu kembali gangguan yang selama ini tertidur, malah menjadi titik penentuan bagi desa Laras. Setelah berbagai tanda gangguan semakin jelas, Tara memutuskan untuk melakukan ritual pemulihan di rumah Dira. Seluruh warga yang berada di lokasi merasakan suasana yang berbeda dari biasanya. Udara terasa lebih dingin, seakan ruang di sekitar rumah tersebut tidak lagi berada dalam kondisi normal. Di dalam kamar, Dira masih terbaring lemah. Napasnya tidak stabil dan kesadarannya kerap hilang timbul. Tara berdiri di samping tempat tidur dengan tenang. Tidak ada tanda kepanikan pada dirinya. Meskipun situasi di sekeliling semakin tidak terkendali, ia menyiapkan beberapa benda sederhana yang memiliki nilai simbolik dalam tradisi penjaga keseimbangan yang diwariskan oleh leluhurnya. Benda-benda tersebut bukan alat kekuatan, melainkan media untuk menstabilkan hubungan antara manusia dan batas alam. Sena berdiri tidak jauh dari ayahnya. Wajahnya menunjukkan kecemasan yang mendalam. Ia beberapa kali bertanya apakah Dira masih dapat diselamatkan. Tara hanya menjawab bahwa selama tubuh masih memiliki ikatan dengan kesadaran, masih ada kemungkinan untuk memulihkan keadaan. Namun, ia juga menegaskan bahwa proses ini tidak sederhana dan membutuhkan keseimbangan.
bukan paksaan. Ketegangan meningkat ketika pintu rumah terbuka sendiri tanpa ada yang menyentuhnya. Angin dingin masuk membawa aroma tanah basah yang kembali muncul. Beberapa lampu mulai meredup tanpa sebab. Dalam waktu singkat, suasana rumah berubah menjadi tidak stabil. Dira tiba-tiba bangkit dari tempat tidur dengan gerakan yang tidak wajar. Matanya kosong dan suasananya berubah menjadi berat serta asing. Suara tersebut berbicara melalui Dira, menyinggung tentang janji lama yang dilanggar. Kehadiran suara itu membuat sebagian warga yang hadir merasa ketakutan. Namun, Tara tetap tidak bergeser dari posisinya. Ia menjawab dengan tenang bahwa pelanggaran masa lalu tidak dapat diselesaikan dengan mengambil nyawa orang yang tidak terlibat langsung. Percakapan tersebut bukan lagi antara manusia dan manusia, melainkan antara masa kini dan masa lalu yang belum selesai. Dalam kondisi tersebut, Bram muncul dan mengakui bahwa dirinya pernah meletakkan benda terlarang di sekitar rumah kepala desa. Ia melakukannya karena dorongan ambisi dan pengaruh informasi yang tidak ia pahami sepenuhnya. Pengakuan itu memperjelas bahwa gangguan tersebut telah masuk melalui celah tindakan manusia, bukan sekedar kejadian alami. Situasi mencapai puncaknya ketika kekuatannya mengganggu Dira semakin kuat. Namun, Tara tidak menggunakan kekerasan atau perlawanan agresif. Ia justru melakukan proses penyeimbangan dengan pendekatan yang menenangkan dan terstruktur. Ia mengembalikan energi yang tidak stabil ke titik asalnya tanpa memperburuk keadaan. Secara perlahan, tekanan di dalam ruangan mulai berkurang. Suara asing yang sebelumnya terdengar menghilang sedikit demi sedikit. Cahaya di dalam rumah kembali stabil. Dira akhirnya jatuh kembali ke tempat tidur dalam keadaan tidak sadar. Namun, napasnya mulai teratur. Tanda-tanda kehidupan kembali normal. Beberapa saat kemudian, Dira membuka mata dan mulai sadar sepenuhnya. Kondisinya masih lemah, tetapi ancaman yang sebelumnya menyelimutinya telah hilang. Warga yang menyaksikan kejadian tersebut mulai memahami bahwa apa yang mereka hadapi bukan sekedar kejadian mistis, melainkan akibat dari pelanggaran keseimbangan yang tidak terlihat. Setelah semua mereda, Tara keluar dari rumah dan memandang ke arah hutan warna. Ia memahami bahwa kejadian ini bukan akhir, melainkan pengingat bahwa keseimbangan antara manusia dan alam harus dijaga. Desa kembali tenang, tetapi tanggung jawab menjaga batas itu tetap ada dan belum benar-benar selesai. Inilah kisah yang saya bawakan pada sore hari ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.